teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita undang seluruh orang tua santri untuk kehangatan kita, dan kita undang Al-Ustaz Wamdi SPD MH, guru IPS Riau, untuk memberikan amanat atau nasihat untuk kita semuanya, untuk menguatkan kita saling silaturahim. Sudah memfasilitasi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Anak-anak juga, penting bagi kita bahwa tidak saja anak-anak kita yang mengaji, tapi kita semua, walaupun bentuknya itu tidak tiap malam seperti anak-anak kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tadi saya bacakan, Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran bukan supaya kalian susah, bukan. Illa tazkiratan liman yakhsha, tapi menjadi tazkirah yang mengingatkan kalian. Ini halal, ini haram, itu salah, ini jalannya benar, itu salah, dan sebagainya, diingatkan oleh Al-Quran. Nah, karena itu malam hari ini kita bicara, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tentang kewajiban orang tua kepada anak. Sepakat? Sepakat. Ibu-ibu sepakat, lebih sepakat mana? Kewajiban suami kepada istri atau apa? Kewajiban suami kepada istri atau kewajiban orang tua kepada anak? Ya. Jadi lain waktu kita bahas itu. Ya, sekarang kita bahas dulu kewajiban orang tua kepada anak. Biasanya kan yang kita dengar kan kewajiban anak kepada orang tua. Dulu ada seorang yang mengadu kepada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Orang ini mengadu, wahai khalifah, saya punya anak yang durhaka kepada saya. Lalu dipanggil sama khalifah anaknya. Betul kamu durhaka kepada ayahmu? Betul kamu tidak taat kepada orang tuamu? Lalu anak ini menanggapi khalifah Umar ini, ya khalifah, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya durhaka kepada orang tua? Apakah sebaliknya saya tanya dulu, ya Amirul Mukminin, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Kata khalifah, ada. Bagaimana? Kata khalifah ini, tanya anak ini, bagaimana orang tua yang durhaka kepada anaknya? Lalu kata khalifah, ya, orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah tidak memberikan ibu yang baik untuk anaknya, tidak memberikan nama yang baik untuk anaknya, tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka kalau itu tidak dilakukan, durhakalah orang tua kepada anaknya. Lalu anak ini mengatakan, ya khalifah, kata dia, ayah saya, dia mengadukan ayahnya, ayah saya tidak melakukan 3 hal ini. Tidak diberikan saya ibu yang baik. Yang kedua, tidak diberi saya nama yang baik. Yang ketiga, tidak diajarkan saya Al-Quran. Ibu saya, kata dia, adalah perempuan, waktu itu budak, yang dipilih oleh ayah saya di pasar, dan nampak dia budak, lalu itulah yang dikawini. Tanpa tahu latar belakang agamanya, tanpa tahu ketaatannya kepada Allah, tanpa tahu apakah dia baik atau tidak perempuan itu. Itulah ibu saya dipilihkan oleh ayah saya. Yang kedua, kata dia, ayah saya memberikan saya nama yang tidak bagus. Kalau bahasa kitanya, nama dia dalam istilah Arab itu semacam kumbang. Itulah kumbang yang di tempat-tempat kotoran. Itulah yang diberikan nama oleh ayahnya kepada dia. Yang ketiga, kata dia, ayah saya tidak mengajarkan saya Al-Quran. Kalau begitu, kata khalifah, dipanggil lagi ayah anak tadi. Bukan anakmu yang durhaka kepadamu, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. Nah, karena itu kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hakul waladi tepatnya, alal walidi, hak seorang anak dari orang tuanya. Kata Nabi ada 3. Berapa hak anak dari kita, Bu? 3. Jadi kalau hak bagi anak, tentu kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita, hak bagi anak kita. Apa saja hak anak kita dari kita? Ayuhsinasmahu, membaguskan namanya.